Halo Sobat UMN, kembali lagi bersama Angel di sini. Dan hari ini aku mau kulineran di tempat makan yang baru aja buka dan lokasinya tuh dekat banget dari UMN. Jadi kalau teman-teman tahu, UMN itu sangat strategis ya. Banyak banget tempat makan, kos-kosan, dan pokoknya banyak banget yang areanya tuh dekat banget sama UMN. Dan salah satunya adalah tempat makan yang mau aku datangin ini. Dan denger-denger ya, ownernya itu lagi kuliah di UMN loh. Keren kan? Makanya kita coba mau datengin, mau mampir ke sana. Dan penasaran nggak kalian siapa ya kira-kira mahasiswa UMN yang udah punya bisnis dan bisnisnya keren nih? Yuk kita lihat dan kita let's go langsung yuk. Loh, gimana nih? Oh, ternyata udah sampai kita guys di World of Me. Ya, jadi inilah tempat yang aku tadi bilang. Jadi World of Me ini punyanya salah satu mahasiswa UMN. Dan sekarang dia lagi kuliah S2. Nah, kira-kira kayak gimana World of Me? Dalamnya kayak gimana? Terus makanannya kayak gimana rasanya? Dan tentunya ownernya sendiri seperti apa dan kenapa dia bisa buka bisnis sambil kuliah. Terus apa yang mendasari semua ini? Kita tanya-tanya langsung, kita masuk. Oke? Yuk. Datang di World of Me. Thank you loh Kak udah disambut dengan baik. Nah aku lihat-lihat nih lucu banget Kak konsepnya ya. Nah mungkin Kak Mariska boleh kenalin. Oh ya, halo. Perkenalkan nama saya Mariska Adriana. Saya salah satu founder di World of Me. Oke, Kak Mariska, aku banyak banget pertanyaan yang mau aku tanyain ke Mariska. Boleh. Mariska. Mungkin aku boleh kasih ya pertanyaannya. Oke, Kak Mariska. Ya, jadi menurut informasi yang aku dapat, Kak Mariska sekarang ini jadi mahasiswa semester 2 ya di UMN. Semester 1 lebih tepatnya. Oh, semester 1. Betul, Wow, mahasiswa. Oke. S2 di UMN. Oke. Iya. Nah, jurusannya apa sih Kak? Saya mengambil Magister Manajemen Teknologi di UMN batch 10. Saya start di awal Januari 2024 ini. Oh oke, berarti masuknya di tahun 2024. Betul. Iya. Betul. Oke.
Hebat banget ya teman-teman sahabat UMN. Kak Mariska ini tuh udah punya bisnis kuliner, masih lanjut S2 di Magister Manajemen Teknologi UMN. Nah Kak, World of Me ini tuh udah ada sejak kapan sih? World of Me ini kita start dari awal, kebetulan dari awal Januari 2024 ini juga. Oke, berarti baru banget ya. Baru banget, fresh kelihatan banget. sih. Tadi ada aku lihat pas masuk baru apa namanya? Ada welcoming, grand opening ya. Iya. Yeah. Terus juga tempatnya masih super baru dan keren banget tempatnya. Aku Thank kayak, you. Iya, karena aku belum pernah sih nemu konsep tempat bakmi yang warnanya biru. Biru, oke. Iya, karena biasa aku lihat biru itu warna dessert mungkin ya, atau warna-warna makanan yang manis gitu. Ini benar-benar lucu banget konsepnya. Nah, kira-kira apa sih Kak yang melatar belakangi lahirnya World of Me ini? Oke, jadi sebenarnya latar belakang World of Me karena kebetulan memang keluarga ada family itu ada bisnis kuliner juga. Oke. Terus saya ngobrol-ngobrol sama beberapa partner yang kita satu visi satu misi, kita melihat bahwa di dunia perbakmian ini kayaknya belum ada bakmi dengan konsep modern kontemporer. Betul. Gitu. Iya. Karena kita melihat bahwa kok bakmi antara mereka akan yang konvensional banget, yang hidden gem, terus abis itu yang memang udah lama banget ya, yang mungkin dari tahun sekian-sekian, atau mungkin bakmi-bakmi yang mengambil kiblatnya terlalu modern atau modern tapi masih ada tradisionalnya yang kayak very Chinese gitu. Jadi kayak kita melihat belum ada nih kayaknya tempat bakmi yang modern kontemporer yang bahkan punya maskot. Iya. Karena kalau betul. misalkan kita lihat kan yang kuliner yang punya maskot ya kebanyakan fast food ya. Iya, Tapi kalau benar. bakmi belum ada. Belum gitu. ada. Jarang banget dan ya aku sampai sekarang sih belum pernah nemu ya bakmi yang ada maskotnya. Kalau teman-teman penasaran maskotnya kayak gini nih. Ya, muncul nanti di sini. Oke. Nah, berarti ceritanya ini dari apa ya, turun temurun ya. Kalau resepnya bakmi ini sendiri? Oke, jadi kalau resepnya sih sebenarnya memang karena saya ada ya sedikit lah ya, ada sedikit background kulineri, jadi saya kurang lebih maksudnya beberapa konsep-konsep kuliner atau restoran saya ya cukup mengerti lah, walaupun mungkin belum terlalu experience banget, tapi maksudnya ada beberapa yang saya cukup mengerti. Tapi kalau misalkan untuk semua resep dari World of Me ini sendiri, ini fresh sih, baru. Fresh ya. Iya. Oke, wow, nice, berarti benar-benar pelopor ya. Iya. Rizka ini ya. Di keluarga belum ada yang pernah bikin bakmi. Iya, ini saya sama partner kita memang bikin resipi World of Me ini memang Pasti, baru ya. karena kita melihat ya kita mencoba memetakan pasar lah, kita membaca market nih yang belum ada seperti apa, yang kira-kira suka seperti apa. Lalu saya sama partner kita sama-sama bikin resep untuk World of Me ini. Gitu, Angel. Wow, R&D-nya itu butuh waktu berapa lama sih Kak? Cukup lama sih memang ya, Lama ya? beberapa bulan ya, 6 sampai 9 bulan lah. Kita coba beberapa. Hampir 1 tahun ya, Iya, buat kurang R&D aja loh teman-teman. Karena memang buat persiapan bikin bisnis kuliner tuh nggak main-main ya Kak ya. Kalau salah dikit mungkin bisa akibatnya fatal ya, ya kan? Oke, wow, keren banget. Nah, kalau menu yang best sellernya dari World of Me sendiri tuh apa sih Kak? Oke, jadi ada beberapa. Kalau misalkan biasanya orang-orang yang tidak suka pedas atau lebih suka yang orisinal, mereka akan coba tuh Womi Oji. Jadi Womi Oji itu maksudnya Womi original resipi kita untuk mie, untuk chicken noodle kita. Kita pakai mie chicken, terus ada chicken porchetta, terus kita pakai pangsit gorengnya besar. Gitu, itu one of our best seller. Kalau misalkan orang suka yang pedes, biasanya mereka akan ke spicy rici karena aroma daun jeruknya itu belum pernah ada di mie yang lain, dan kita pakai double protein. Kita pakai chicken katsu yang kita buat sendiri di kitchen kita, sama ada grill beefnya gitu. Terus nasi juga kita ada pelengkap, dan kalau salah satu favorit untuk side dish adalah fried sweet chow, steam sweet chow, bakso goreng. Wow. Itu terus kita juga ada beberapa minuman yang memang kita buat sendiri dari resep orisinal kita. Salah satu best sellernya ada Womi Punch. Gitu. Jadi punch dengan warna biru dan kuning seperti warna kita. Ya. Iya. Tadi aku sempat pesen Kak, rasanya seger banget. Seger banget ya. Iya, Terus ada seger payungnya banget. kan lucu. Bener, iya itu konsepnya lucu banget, sesuai sih sama konsep yang ada di restoran ini sih Kak. Keren. Nah, kalau tadi kan aku sempat lihat menunya sedikit ya Kak ya. Konsep mie-nya itu
lebih ke Japanese kah atau lebih ke Chinese kah atau gimana? Konsep mie-nya sendiri sebenarnya kita ngambil Asian culture yang pasti. Asian Jadi culture, tetap kita tetap menggali lah, menggali apa ya, resep-resep Indonesia. Jadi sebenarnya kan Indonesia ini terkenal sama bakminya. Betul. Semua orang kalau nggak makan nasi, mereka akan makan bakmi atau makan mie kan. Betul. Jadi sebenarnya arahnya memang lebih ke Asia, lebih ke Indonesia dan Asia sih. Oke. Gitu. Jadi kita mengkontemporerisasi atau memodernkan Kombinasikan. chicken noodle Indonesia dan Asia. Gitu. Oke. Wow, itu keren banget sih. Bisa dibikin dikombinasikan terus diadaptasi terus jadi inovasi baru gitu. Keren banget. Apa sih Kak yang spesial dari World of Me sendiri dengan resto mie yang lainnya selain dari konsepnya mungkin ya? Oke, jadi biasa kan kalau misalkan makan mie yang enak itu orang berpikir harus di tempat yang gak masuk gang sempit, panas, yang ya tadi saya balik lagi yang saya bilang, misalnya kayak orang tuh konsepnya kalau yang enak tuh yang hidden gem nih, yang kayak masuk sempit-sempit, panas-panasan. Tapi pernah nggak sih kayak makan di tempat yang adem, terus punya maskot lucu, gitu. yang kekinian banget, jarang banget tuh, bahkan hampir nggak ada, Gen Z banget tuh. Bener. Gitu. Jadi World of Me pengen menghadirkan suatu rasa yang enak. Kamu bisa pilih, kamu lebih suka mie yang kita sebutnya flat white atau lebar atau thin kecil, dan menunya juga yang suka pedas akan pilih yang pedas, yang nggak suka pedas ya akan pilih yang nggak pedas gitu. Jadi bener-bener seperti konsep tagline-nya nih yang di atas, Let It Be Me. Kita pengen bikin orang ketika datang ke World of Me itu mereka akan menjadi dirinya sendiri dan memilih apa yang mereka suka gitu. Mungkin pilihan saya sama pilihan Angel akan berbeda. Iya, Tapi kita akan punya masing-masing favorit dish kita di World of Me. Oke, wow, itu dalam banget ya maknanya. Bisa kepikiran sampai ke situ tuh kayak aku nggak. Ya bener juga sih. Kalau kita pesan mie itu ya sesuai sama apa yang kita mau sih ya kayak bener-bener personal gitu ya. Betul, personal. Oke, wow, keren banget. Semuanya dipikirin matang-matang ya. Oke, nah mungkin boleh kali ya Kak, aku coba nih buatan World of Me ini kali ya Kak? Boleh banget. Boleh ya. Boleh banget. Nah, nih aku udah siapin nih dia. Lucu banget, menunya aja Menunya. lucu banget loh. Kita memang memikirkan sampai ke konsep menunya, kita bikin bener-bener semenarik mungkin. Iya, wow, keren banget. Ini ada mala. Ini mala, namanya Blazing Dry Mala. Jadi memang konsepnya namanya kita buat semenarik mungkin. Ini salah satu favorit di sini, Blazing Dry Mala. Lalu ada beberapa pilihan mie-nya seperti Womi Oji, Yamin Jamin, Black Pop, Spicy Richie. Gitu. Ini kita adaptasi dari beberapa genre lagu 80s, 90s sih. Oh serius? Betul. Jadi kayak kenapa Let It Be Me, terus Yamin Jamin tuh kayak ngejam gitu. Terus Black Pop, Spicy Richie gitu. Jadi namanya sendiri kita bikin kayak menarik, eye-catchy dan ada ring a bell-nya gitu. Oke, namanya nama-nama lagu ya. Iya. Keren. Oke. Nah, aku paling sesuai rekomendasi Kak Mariska aja deh. Oke, Womi Oji kali Angel ya. Oke deh. Boleh. Penasaran sih, serius penasaran. Cobain ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih Kak rekomendasinya Kak selain Womi Oji? Oke. Kalau Angel suka yang manis gurih, Yamin Jamin, kita ada Black Pops. Jadi Black Pops itu rasanya black pepper, spicy richie, ada pedas daun jeruknya, ada irisan grill beef sama katsu chickennya. Terus kita juga ada nasi. Kita memang provide menu nasi bagi mereka yang mungkin lagi nemenin anaknya, terus aduh anaknya pengennya makannya nasi nih, padahal ibu ayahnya pengennya misalkan makannya noodles gitu. Kita ada rice and dice, ini one of our favorite juga, pakai smoky smoky fried rice. Kita ada pakai grill beef saikoro, crispy crepes juga ada. Nah, kita juga ada beberapa side dish seperti yang tadi one of our best seller, fried suikel, steam suikel, bakso goreng, pasit goreng jumbo kita juga ada. Nah, yang paling menariknya adalah kita punya minuman. Jadi minuman kita nih seperti ini, minumannya warna-warni. Ada Womi Punch, warnanya. Ada Lychee Flow, ini bubble gum. Ini kita buat bener-bener dari permen karet. Jadi terus ada permen karetnya. Seriusan? Wow. Iya, kita buat ada permen karetnya. Terus kita ada strawberry cosmo. Jadi kayak kita pengen membuat suatu tempat yang kayak
kan nggak kebayang ya kalau makan noodle tapi minumannya tuh menarik, lucu-lucu, warna-warni. Biasanya mah es teh Terus teh manis, aqua gitu kan. Nah, Iya, di sini kamu bisa minum mocktails. Nah, kita semua free alkohol, no alkohol. Oke, aman ya berarti ya buat Yes. teman-teman yang alergi sama alkohol. Ya, atau yang tidak mengkonsumsi Yang nggak alkohol. mengkonsumsi alkohol Jadi kita juga. no pork, no lard, no alkohol. Halal. Halal. Yes. Gitu. Mantap. Oke, kalau gitu mungkin kita boleh aja ya langsung intip dapurnya sebentar gitu. Boleh, boleh. Yuk. Oke, let's go. Ayo. Yuk, yuk. Oke. Ini kitchen kita. Wah. Ini Jel, di sini kitchen kita, tempat kita Wow. plating. Ini kita lagi mempersiapkan Womi Oji. Kita ada minced chicken, terus kita ada pakai sayuran juga, pakai pakcoy. Ini chicken porchettanya kita. Oke. Ini halal ya, chicken porchettanya. Halal guys ya. Nah, yang favorit ada kita juga punya pangsit goreng jumbo. Nih, pangsit goreng kita Wow. jumbo besar banget gitu. Ini dia tampilannya. Mantep banget. Pangsit jumbo ini ya. Ya. Lalu ini kita juga tadi persiapkan, oh ya, nih daun bawang nih. Biasanya ada yang suka daun bawang, ada yang nggak suka. Bener. Ya, alternatif lah, Iya. bisa dipesan juga. Nah, ini kita nih, nah yang ini fried sweet chow. Oke. Mungkin Ini bisa isinya ditambahin daun apa bawang aja? juga. Kita pakai ayam sama udang fresh. Ayam sama udang Iya. ya. Halal sekali lagi. Nah, ini kita Oke. plating dulu. Wow, aku ngeliatnya udah nggak sabar pengen makan. Fresh sweet chow kita enak karena kita kan garing ya kalau Iya. fresh sweet chow. Terus kita ada soy sauce juga, jadi kita didip. Oke. Nanti kalau makan juga nanti ada soy sauce Harus terpisah. didip ya. Bisa didip pakai soy Oke. sauce. Terus kalau suka pedes bisa ditambahin chili oil Oke, gitu. mantap. Nih. Nah, ini salah satu favorit kita lagi. Kita ada satu lagi. Kita ada mala. Ada mala ya. Jadi semuanya memang kita bikin di kitchen kita gitu. Semuanya fresh. Oke, semuanya fresh, nggak ada yang instan ya. Ya. Semuanya from scratch. Mantap. Jadi makin pengen cepet-cepet makan. Udah Ayo. lapar ya, Iya, wangi udah ya lapar, harusnya wanginya ya. tuh udah ininya nih. Kita langsung makan aja kali ya. Boleh, ayo. Ayo. Oke, nah sahabat Women, sekarang di depan aku udah tersaji makanan-makanan best sellernya dari World of Me ya. Dan ini juga ada minuman best sellernya juga. Ini namanya apa Kak? Womi Punch. Womi Punch. Warnanya cantik banget, ada payungnya juga, lucu banget. Nah, sekarang kita udah ada ini Rice and Dice. Blazing Dry Mala. Oke. Fried ini sweet chow sama Womi Oji. Womi Oji, oke. Nah, aku jadi bingung nih mau cobain yang mana dulu ya Kak ya, kira-kira ya. Yang ini dulu kali ya. Boleh, silakan. Kita cobain. Ini yang mala tadi ya. Betul, Blazing Dry Mala. Masih ngepul ya asapnya Iya, ya. Masih baru matang banget. Oke. Lihat nih guys, dagingnya aja melimpah ruah. Kita coba ya. Makan ya Kak. Silakan. Mala banget. Bumbunya tuh dapat banget sih. Dan kalau biasa aku makan mala itu sakit di tenggorokan Kak. Karena terlalu baal itu ya, terlalu kenceng ya. Kalau ini bener-bener yang masih mild gitu loh Kak. Yes, betul. Terus dari dagingnya biasa kan ada yang alot gitu kan ya. Ini masih dapat juicy-nya juga. Terus juga mie-nya juga super kenyal, enak banget. Mantap banget sih. Terus paling aku mau coba yang ini. Sambil kita ngobrol-ngobrol kali Silakan, ya. silakan. Oke, nah selanjutnya. Suka dukanya apa nih Kak selama menjalani bisnis ini, terus sambil kuliah juga? Suka dukanya ya. Suka dukanya sih sebenarnya sukanya adalah kembali belajar ya. Karena kalau misalkan saya kan udah lama banget kayaknya udah 1 dekade lebih menyelesaikan S1. Jadi ketika ke S2 sukanya adalah kembali belajar. Kebetulan saya juga suka tipe yang suka belajar juga sih. Oke, Gitu. Jadi teachable ya. jadi saya suka belajar ketemu teman-teman dari berbagai profesi itu sangat menyenangkan. Yes. Lalu juga dosen-dosennya kan profesor semuanya yang di S2. Benar. Gitu. Jadi Itu kayak benefitnya ya. mind blowing banget gitu dengar cerita-cerita dosen-dosen gitu. Kalau dukanya mungkin seperti kebanyakan mahasiswa S2 lainnya. Oke.
Challenge-nya adalah membagi waktu ya, apalagi kalau kita sudah berkeluarga, kayak saya udah berkeluarga, jadi mengatur waktu antara bekerja, berkeluarga, dan kuliah itu susah ya, ternyata susah gitu, bener-bener susah gitu. Banget, wow. Tapi keren banget kakak bisa manage waktunya semua. Dan sejauh ini gimana kak kuliahnya? Sejauh ini saya masih proses adaptasi sih, gitu ya? Masih proses adaptasi ya, karena kuliahnya juga kuliah malam ya. Enaknya adalah bisa kerja dulu dan lain-lain lalu kuliah, tapi mungkin memang adaptasinya ya nggak bohong kalau dibilang badan capek lah ya. Betul. Badan capek, terus mungkin otak harus mikir juga. Tapi sejauh ini sih saya masih merasa senang sih berkuliah gitu. Iya, benar. Nah, kalau jurusan S1-nya Kak Mariska tuh apa sih? Jurusan saya kebetulan desain produk, jadi memang jauh dari dunia manajemen. Makanya kenapa saya memutuskan untuk, wah kayaknya perlu nih belajar manajemen lagi gitu. Benar-benar. Jadi lewat Magister Manajemen Teknologi ini, kira-kira apa sih mata kuliah atau topik apa yang menurut kakak tuh sangat membantu bisnis kakak sekarang? Oke. Jadi sebenarnya hampir semua mata kuliah bisa katakan sangat membantu, karena kembali lagi semua pengajarnya kan, staf dosennya untuk pengajar di Pascasarjana kan semuanya profesor gitu. Jadi dan mereka memang expert di bidangnya, udah bekerja juga sudah lama ya, sekian dekade lah bekerja. Jadi saya merasa bahwa semua jurusan itu, semua mata kuliah itu tuh sangat berguna untuk bisnis saya. Kayak ada business model, terus ada competitive analysis dan lain-lain. Jadi saya merasa semuanya sih sangat membantu bisnis saya yang jalan. Iya, benar ya. Semua kepake buat bisnis ini, dan kebantu juga dari kuliah S1 kakak juga ya, desain produk ya. Kalau desain produk sendiri itu lebih ngebantu dari segi mana ya nih bisnisnya kakak? Lebih ngebantu mungkin karena saya menghadirkan suatu kuliner kan yang mengadaptasi sesuatu yang modern dan menarik ya. Jadi bisa kepakainya adalah dari taste design, kalian bisa dilihat dari bentuknya World of Me sendiri gitu. Jadi kuliah di desain produk sangat membantu saya untuk menentukan brand yang seperti apa yang ingin saya positioningkan di market gitu. Yang warnanya seperti apa, yang mungkin yang cocok dengan Gen Z dan teman-teman millennials juga yang seperti apa. Jadi ya desain produk membantu saya sekali gitu dalam pemilihan branding, bentuk, desain, warna, konten, dan lain-lain. Betul. Oke. Kenapa sih Kak memutuskan untuk melanjutkan S2-nya tuh ke UMN? Ya. Pertama karena nama UMN sendiri, karena nama UMN kan sudah terdengar luas ya, apalagi under Kompas Group gitu, yang memang sudah kredibel dan sudah terpercaya di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua karena jurusan manajemen teknologinya sendiri, kalau sejauh apa yang saya cari sih kebetulan memang kayaknya baru UMN ya yang punya ya, menggabungkan magister manajemen dan teknologi. Maksudnya kalau yang lain kan mungkin ada kuliah manajemen aja gitu, tapi ini tambah teknologi gitu, sesuatu yang saya rasa pasti dibutuhkan untuk bertahun-tahun ke depan gitu. Manajemen dan teknologi digabungkan jadi satu. Yang ketiga, memang karena kebetulan jaraknya dekat nih dari rumah saya dan dari usaha saya. Jadi secara mobilitas juga oke, lalu bisa hybrid juga online dan offline gitu. Jadi sangat membantu saya. Iya, fleksibel ya jadinya, kayak bisa kemana-mana. Apalagi padat banget, harus mengurus anak, terus harus kuliah, harus ke bisnis kakak juga ya. Nice. Nah, selain bisnis ini, kuliah, dan karena punya anak tadi ya, kira-kira apa lagi nih Kak kesibukannya? Kesibukannya ada yang menjalankan beberapa bisnis lainnya juga, tapi memang most of the time memang mengurus keluarga dan bisnis World of Me dan kuliah aja sih. Wow, berarti kakak tuh bener-bener ini ya, entrepreneur ya. Jadi bisnisnya banyak dan bisa membagi semua waktunya, tuh keren banget sih Kak. Nah, buat sahabat UMN, mungkin ini bisa jadi inspirasi ya buat kalian yang pengen punya bisnis tapi bingung masih mau lanjutin S2, ternyata bisa aja gitu loh, kayak Kak Mariska ini gitu. Nah, gimana nih Kak rencana kedepannya buat pengembangan bisnis dari World of Me sendiri? Ada nggak rencana untuk buka cabang kayak gitu Kak?
Kita akan buka beberapa cabang lagi di tahun ini. Jadi minta tolong doanya juga nih sahabat UMN. Doain ya. Kita lagi mencari beberapa tempat di daerah Jakarta. Wow. Jadi hopefully kita bisa buka soon beberapa cabang lain nih. Oke, berarti memang udah ada plan ya buat buka cabang ya. Ini lagi survei tempat aja Betul. nih ya. Wow. Ditunggu teman-teman. Jangan lupa juga untuk lihat berkunjung di IG-nya World of Me juga ya Yes. Kak ya. Apa namanya Kak? @worldofme.id. Ya. Bisa kalian lihat, menunya, terus kalian juga bisa lihat tuh spill tempatnya lucu, terus konsepnya juga lucu banget. Jadi kalian bisa datang juga ke tempatnya offline langsung dan soon akan buka cabang juga di Jakarta. Jadi buat teman-teman yang di Jakarta jangan lupa buat mampir juga. Nah terakhir nih Kak, ada nggak sih Kak tips buat atau saran buat sahabat UMN yang mau melanjutkan S2 tapi juga menjalankan bisnis? Oke, saran saya sih sebenarnya kadang-kadang kita perlu nekat ya mengambil resiko gitu. Iya, bener. Kalau enggak kayaknya nggak akan kejadian karena sebenarnya pemikiran saya untuk ambil kuliah pasca sarjana tuh sebenarnya sudah bertahun-tahun yang lalu saya pengen ambil tapi selalu kayaknya belum sekarang deh sampai akhirnya saya diskusi sama keluarga mendukung saya ya udah deh nekat aja dijalanin Nekat gitu. aja. Iya nekat aja di jalan. Jadi memang segala sesuatu tuh kita harus nekat. Tetapi yang kedua memang ketika udah nyemplung nekatnya, kadang-kadang perasaan ingin menyerah tuh suka datang ya. Apalagi kita harus membagi waktu yang cukup padat gitu. Tapi ya terus dijalani aja gitu. Maksud saya kita kan ketika kuliah kan bareng teman-teman juga gitu. Kalau misalkan kita bergaul dengan teman-teman juga teman-teman saya rasa akan suportif juga karena semuanya juga pengen lulus juga gitu. Benar. Ya, benar. Jadi buat teman-teman jangan ragu buat kalian lanjut S2 kalau kalian sekarang lagi ada bisnis. Karena siapa tahu kepake ya kan apa yang kalian pelajari di S2 bisa kepake buat bisnis kalian jadi lebih maju lagi, jadi lebih berkembang lagi, lebih inovatif lagi gitu. Oke deh sahabat UMN, Angel udah belum kenyang sih sebenarnya. Pengen lanjut makan lagi, ya. Dan ditemani sama Kak Mariska juga, sampai sharing-sharing juga tentang bisnis dan gimana perkuliahannya di UMN S2-nya. Jadi rasanya mini vlog Angel sampai di sini aja kali ya. Nanti kita lanjut di mini vlog berikutnya. Nah, buat sahabat UMN yang penasaran sama UMN bisa langsung cek aja informasinya di website www.umn.ac.id dan jangan lupa buat stay tune terus, follow semua media sosialnya UMN dari IG, TikTok, YouTube, jangan lupa di subscribe juga dan jangan lupa juga buat makan di World of Me. Nanti ketemu sama Kak Mariskanya nih. Oke. Oh ya, buka setiap hari apa ya Kak? Sama jam berapa? Kita buka setiap hari dari jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi kita sekarang bukanya sampai lebih malam karena kan banyak teman-teman mungkin yang masih mau hangout. Iya, benar. Jadi jangan khawatir soal waktu, buka sampai malam. Oke? Thank you Kak Mariska. Thank you Angel. Udah disuguhin makanan-makanannya. Thank you Kak. Thank you. Bye-bye. Bye-bye sahabat UMN.